在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Dia melihat ke kejauhan dan berbisik, "Kakak Wang, mari kita bertemu di kehidupan selanjutnya." "Kakak Wang, haha." Zanbai tertawa. Setelah tiba di Chu, dia mendengar nama Wang Lin dari beberapa orang. Dia bahkan mendengarnya dari anggota sekte lain ketika mereka meninggal. "Negara Chu Anda sangat aneh. Wang Lin ini sepertinya sangat terkenal. Siapa sebenarnya dia?" Zanbai tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan arogansi. Matanya berbinar dan dia berkata, dengan nada menghina, "Saya sekarang sangat ingin tahu tentang siapa sebenarnya Wang Lin ini. Saya juga ingin tahu bagaimana Anda berhasil membuat semua penggarap jiwa baru lahir ini bersedia mati bersama Anda dengan tingkat kultivasi Anda." "Karena dia adalah wanitaku. Saya Wang Lin," sebuah suara dingin berbicara dari belakang Zanbai. Pada saat yang sama ketika suara itu muncul, jiwa pengembara hitam yang tak terhitung jumlahnya datang seperti iblis yang turun dari langit dan menyerang serangga. Beberapa serangga telah mengebor ke dalam tubuh Liu Fei. Matanya dipenuhi keputusasaan ketika angin dingin menerpa dirinya. Serangga di dalam tubuhnya keluar dan berlari seolah baru saja bertemu dengan predator alaminya. Liu Fei terkejut. Pandangannya tertuju pada sosok yang tidak terlalu besar di belakang Zanbai. "Itu dia." Mata Song King memerah. Dia telah menghabiskan hampir seluruh energi spiritualnya, tetapi serangga terus berdatangan gelombang demi gelombang. Dia tersenyum sedih. Dia hampir kehabisan energi spiritual, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk meminum pil. Setelah berhenti sejenak, serangga itu menutupi tubuhnya. Rasa sakit itu membuatnya gila. Dia tersenyum menyedihkan dan hendak meledakkan nas censolnya ketika angin dingin bertiup. Tubuhnya bergetar. Serangga di dalam dan di luar tubuhnya menjerit dan segera melarikan diri. Song King terkejut. Dia melihat sosok yang 70% asing namun 30% familiar di belakang Zanbai. "Itu dia." Pada saat ini, dua tetua kepala Nas Chensol tahap akhir yang tersisa juga merasakan angin dingin. Mereka pun kaget lalu melihat sosok itu. "Itu dia." Semua murid Sekte Langit Awan yang masih hidup merasakan angin dingin memasuki tubuh mereka, dan kemudian semua serangga menjerit saat mereka melarikan diri. "Itu dia." Hampir semua murid mengangkat kepala dan melihat orang itu. Ling Wuan menatap orang di belakang Zanbai. Dia tidak bisa menghentikan air mata di matanya. Meski sosok Wang Lin sedikit berbeda dari 100 tahun lalu, dia bisa langsung mengenalinya. "Wang Lin." Zanbai sedikit gemetar. Sampai saat ini, dia tidak memperhatikan orang itu sama sekali, artinya tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat Wang Lin. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan berteriak, "Kamu, Chang Niu." Seluruh sekte Cloud Sky hampir mencapai titik didih ketika Zanbai meneriakkan nama Chang Niu. Chang Niu, sangat sedikit orang di Cloud Sky Sect yang tidak mengetahui nama ini. Orang paling terkenal di Suzaku saat ini adalah Chang Niu. Chang Niu, beberapa murid peringkat bawah dipenuhi dengan keterkejutan. Chang Niu, Liu Fei benar-benar tercengang. Chang Niu, Song King merasakan pikirannya bergetar. Mata kedua tetua kepala Nas Chensol tahap akhir bersinar seperti yang belum pernah bersinar sebelumnya. Mata Wang Lin menjadi sangat dingin. Rasa dingin ini hanya muncul saat dia membunuh keluarga Teng. Sikap dingin ini berarti kemarahan Wang Lin telah mencapai puncaknya dan dia akan membunuh. "Kaulah yang ingin melenyapkan Sekte Langit Awan." Suara Wang Lin sedingin angin dingin dunia bawah. Angin dingin ini mendarat di tubuh Zanbai. Baginya, angin ini terasa lebih dingin dibandingkan angin apapun yang pernah ia alami sebelumnya. Wang Lin, yang mampu meraih lengan kupu-kupu merah, muncul di belakang Zanbai tanpa diketahui. Hal ini sangat mengejutkan Zanbai. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, dia sudah berpikir untuk mundur. Zanbai berkata, Chang Niu, aku tidak tahu kamu berasal dari Sekte Langit Awan. Kali ini aku ceroboh.
Ceroboh, mata Wang Lin berbinar dan dia tiba-tiba menyerang ke depan. Bendera pembatasan keluar dari tasnya dan berubah menjadi kabut hitam yang mengarah ke Zanbai. Ekspresi Zanbai berubah. Dia segera mundur. Ceroboh, Wang Lin tertawa terbahak-bahak. Tangannya membentuk segel lalu menunjuk ke depan. Naga yang terbuat dari kabut pembatas keluar dari kabut hitam dan berkumpul di hadapan Wang Lin, mengembun menjadi tombak. Tombak ini bahkan mampu mengejutkan kupu-kupu merah. Dia harus menggunakan harta hidupnya untuk bertahan melawannya. Saat tombak itu muncul, langit menjadi gelap. Kabut hitam menutupi langit, dan semua serangga mengeluarkan suara nyaring seolah-olah mereka telah bertemu musuh alaminya. Ekspresi Zanbai berubah drastis. Dia terus membuat cadangan. Wang Lin meraih tombaknya dan mengejar Zanbai. Wang Lin berteriak dan 9 ukiran segera terbang keluar. Mereka masing-masing tumbuh menjadi seukuran manusia sungguhan di udara dan menyebar. Tubuh mundur Zanbai tiba-tiba melambat. Selama jeda ini, tombak Wang Lin menerjang ke depan dengan suara gemuruh. Zanbai meraung, tangannya membentuk segel dan gambar kelabang tiba-tiba muncul di dahinya. Kaki yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh tubuh Zanbai, membentuk kepompong di sekelilingnya. Kekuatan tombaknya bisa menggerakkan langit dan bumi. Bang! Dengan keras, tombak itu mendarat di atas daging kepompong. Kabut pembatas mengalir ke dalam kepompong dengan kejam. Kepompong daging segera roboh, dan pada saat itu, Zanbai dengan cepat mundur dari kepompong tersebut. Dia batuk seteguk darah. Ada banyak belatung yang menggeliat di dalam darah ini, itu akan membuat siapapun merinding. Cheng Niu, jangan mendorongku terlalu jauh. Mata Zanbai benar-benar merah, dan suaranya serak. Dia benar-benar terguncang. Domain di dalam tombak Wang Lin membuat lukanya semakin parah. Jika bukan karena domainnya begitu istimewa, dia pasti sudah terluka parah oleh Wang Lin. Kalau begitu hari ini aku akan mengganggumu. Mata Wang Lin masih dingin. Tangan kanannya tiba-tiba menunjuk ke depan dan sinar energi spiritual yang tampak sangat biasa melesat ke arah Zanbai. Serangan domain, ekspresinya sangat jelek. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dengan niat untuk melarikan diri. Bagaimana Wang Lin bisa membiarkannya melarikan diri? Dia segera mengejar Zanbai dan menunjuk ke arahnya. Jiwa pengembara di sekitarnya segera datang dari segala arah untuk menghentikannya mundur. Wajah Zanbai pucat pasi. Dia hendak melarikan diri dengan teleportasi ketika mata Wang Lin berbinar. Dia mengusap tangannya ke bawah dan, dengan suara robekan yang keras, keretakan spasial muncul. Keretakan spasial muncul tepat saat Zanbai hendak berteleportasi. Jika dia benar-benar melakukan teleportasi, maka dia akan terbelah dua oleh keretakan spasial. Orang gila, Zanbai sangat ketakutan. Dia dengan cepat menghentikan teleportasinya. Saat angin dingin bertiup dari celah tersebut, tanah mulai retak dan energi spiritual di sekitarnya tersedot ke dalamnya. Zanbai telah melihat orang-orang gila, dan dia telah membunuh para penggarap formasi jiwa sebelumnya, tapi dia takut pada Wang Lin sekarang. Wang Lin memiliki pengalaman tempur paling banyak dari semua orang yang dia hadapi. Hanya merobek celah adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua penggarap formasi jiwa. Namun, ini adalah pertama kalinya Zanbai melihatnya digunakan untuk mencegah teleportasi. Membuka celah sebesar itu akan menyebabkan Chu kehilangan energi spiritualnya, artinya ini terlalu gila. Mata Wang Lin masih dingin. Saat dia terus bergerak ke arah, dia menunjuk ke langit. Cincin cahaya tiba-tiba muncul di belakangnya, membentuk gulungan hitam putih raksasa. Anda beruntung, Anda akan menjadi persembahan kedua dalam domain hidup dan mati. Suara Wang Lin terdengar dingin. Tangan kanannya menunjuk ke arah Zanbai sambil berkata, perubahan hidup dan mati. Gulungan di belakangnya sepertinya diganggu oleh tangan raksasa dan terbuka. Gulungan itu mencakup lebih dari 10 km, dan tampak sangat megah. Bahkan celah spasial tertutup sebelum kekuatan gulungan itu. Sepotong kabut abu-abu menyebar dari gulungan itu. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan domainnya dengan kekuatan penuh. Dia menggunakan semua yang telah dia pelajari dan pahami tentang hidup dan mati serta siklus reinkarnasi surgawi dalam serangan ini. Zanbai diam-diam mengeluh, tapi dia adalah orang yang sombong.
Matanya benar-benar merah saat dia menamparkan tasnya, menyebabkan segerombolan serangga merah muncul. Zanbai berteriak, "Cheng Niu, tidak ada dendam kematian di antara kita. Kenapa kamu harus pergi sejauh ini? Aku hanya membunuh beberapa murid dari Cloud Sky Sect-mu. Sekarang ada." Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjuk ke arah Zanbai. Raungan menggelegar datang dari gulungan itu dan pusaran muncul. Pusaran itu dikelilingi kabut tebal berwarna abu-abu. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat wajah orang-orang di dalam pusaran tersebut. Semuanya adalah orang-orang yang mati di tangan Wang Lin. Ini adalah wilayah hidup dan mati Wang Lin. Itu adalah siklus reinkarnasi surgawi lainnya, siklusnya sendiri. Kecuali domain Zanbai juga telah mencapai tahap pertengahan formasi jiwa, maka perlawanan akan sia-sia. Serangga di samping Zanbai mengeluarkan jeritan menyedihkan sebelum jatuh ke tanah. Setiap serangga ditangkap oleh massa gas abu-abu dan terserap ke dalam pusaran. Mata merah Zanbai menunjukkan sedikit ketakutannya yang tersembunyi. Dia meraung dan menunjuk ke dahinya. Kelabang muncul kembali, dan gas berwarna pelangi muncul di dahinya. Gas ini dalam sekejap berubah menjadi kelabang sepanjang 100 meter. Yang paling menakutkan dari kelabang ini adalah ada kepala lain di bawah kepalanya, dan kepala itu tampak seperti Zanbai. Inilah jiwa asalnya. Dulu ketika dia berada di lembah 9 hantu yang sunyi, dia menyatu dengan jiwa binatang ini untuk mencapai tahap formasi jiwa. Domain yang dia pahami adalah cara binatang serangga. Dia menggunakan tubuh binatang untuk menggunakan kekuatan surga. Langit itu kejam, manusia bisa membunuh binatang, jadi binatang bisa membunuh manusia. Manusia bisa memakan binatang, jadi binatang bisa memakan manusia. Jika manusia bisa menjadi abadi, itu berarti binatang juga bisa menjadi abadi. Mengapa manusia menjadi akar dari semua ini? Dao Zanbai adalah menggunakan jiwa binatang sebagai akarnya. Saat jiwa asalnya muncul, dia meraung dan meninggalkan tubuhnya. Ia terbang ke udara, membuka mulutnya, dan menyerbu menuju pusaran. Mata Wang Lin berbinar saat dia berkata, "Sombong." Dengan ledakan, pusaran itu tiba-tiba meluas dan melahap jiwa asal Zanbai seperti surga yang kejam. Gelombang jeritan menyedihkan datang dari dalam, tapi segera memudar. Gulungan itu menghilang dan semuanya kembali normal seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan tubuh Zanbai roboh menjadi tumpukan daging dan darah. Ada belatung di mana-mana di dalam tubuhnya, mengeluarkan bau yang sangat busuk. Dengan kerutan di wajahnya, Wang Lin menunjuk ke mayat itu. Dia menciptakan bola api dari udara tipis dan meluncurkannya ke tubuh. Terdengar serangkaian suara mendesis, yang disusul dengan suara belatung yang melengking sebelum berubah menjadi debu. Hanya ada tas berisi barang yang tersisa di tanah. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengambil tas itu. Dia membuat ekspresi aneh setelah memindai tas itu. Tidak ada barang di dalam tas, itu dipenuhi serangga. Dia merenung sebentar sebelum memberi batasan pada tasnya. Setelah menyimpan tasnya, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas Cloud Sky Sect. Dia kemudian perlahan turun. Li Muwan menatap Wang Lin. Matanya dipenuhi air mata kegembiraan. Saat dia hendak berbicara, dia mulai terbatuk-batuk dan terjatuh. Wang Lin segera tiba di samping Li Muwan dan memeluknya. Setelah dengan cepat mengetuk beberapa titik di tubuhnya, ekspresinya berubah. Wajahnya menjadi gelap dan dia berteriak, "Liu Fei, Song Qing, segel sekte ini. Tidak ada yang diizinkan pergi sebelum saya keluar." Wang Lin dengan cepat terbang menuju halaman timur dengan Li Muwan di pelukannya. Liu Fei dan Song Qing dengan cepat merespons dan melakukan apa yang diperintahkan. Tirai cahaya besar menutupi sekte langit awan, dan sekte tersebut sekali lagi menjadi tersembunyi dari mata-mata. Murid-murid beruntung yang selamat semuanya menerima perintah untuk tidak pergi keluar. Mereka semua dengan senang hati mengikuti perintah itu. Karena mereka tidak bisa kemana-mana, mereka semua berbicara satu sama lain. Topik mereka pada dasarnya berkisar pada nama Cheng Niu. Setelah Liu Fei dan Song Qing selesai berbicara, mereka saling memandang. Keduanya bisa melihat kegembiraan dan ketakutan di mata masing-masing. Kegembiraannya adalah karena Cloud Sky Sect telah diselamatkan dan Wang Lin adalah Cheng Niu yang terkenal. Ketakutannya berasal dari kembalinya Wang Lin.
Lagi pula, bahkan sekarang pun mereka tidak bisa melupakan adegan berdarah yang mereka saksikan saat itu. Keduanya terbang menuju halaman timur tapi tidak berani terlalu dekat. Dua kepala tetua yang memiliki status jauh lebih tinggi dari mereka telah tiba dan duduk di luar menunggu Wang Lin. Di dalam loteng, Wang Lin duduk bersila di depan Ling Wuwan. Wajah Ling Wuwan saat ini sangat pucat, tubuhnya sangat lemah, dan dia dikelilingi oleh aura mematikan. Wang Lin menatap Ling Wuwan dengan ekspresi sangat serius. Setelah beberapa saat, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan beberapa batu roh berkualitas tinggi dan meletakkannya di sekelilingnya. Kemudian dia mulai mengirimkan energi spiritual ke Ling Wuwan. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari kemudian, Wang Lin masih mengerutkan kening. Dia telah menyalurkan energi spiritual ke Ling Wuwan tanpa henti selama 3 hari. Jika sebelum dia mencapai tahap formasi jiwa, dia pasti sudah kehabisan energi spiritualnya sekarang. Namun, bagi seorang kultivator formasi jiwa, ini bukanlah masalah besar. Pada titik tertentu, wajah Ling Wuwan mulai kembali pucat. Pada malam hari ketiga, dia membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Wang Lin di hadapannya dan menunjukkan senyuman bahagia. Ling Wuwan berbisik, "Kakak Wang." Wang Lin diam-diam menghela nafas dan tersenyum. "Ini bukan masalah besar. Saya hanya mengirimkan energi spiritual ke tubuh Anda. Setelah tubuhmu lebih baik, aku akan membantumu mencapai tahap Naschen Sol." Ling Wuwan tersenyum. Senyumannya dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Apakah kamu masih akan pergi?" Wang Lin dengan sungguh-sungguh berkata, "Saya tidak akan pergi kemanapun untuk saat ini." Mata Ling Wuwan berbinar saat dia berbisik, "Benarkah?" Wang Lin mengangguk dan berkata, "Sungguh, Wan kamu sudah sedikit lebih baik, jadi istirahatlah." Ling Wuwan perlahan tertidur sambil bersandar di bahu Wang Lin. Bahkan setelah dia tertidur, senyuman tidak pernah hilang dari wajahnya. Senyuman itu tidak pernah muncul di wajahnya selama 100 tahun terakhir. Setelah sekian lama, Wang Lin dengan lembut menggendong Ling Wuwan ke tempat tidurnya. Dia menempatkannya di tempat tidur, menutupinya, dan berjalan keluar dari loteng. Ketika dia berada di luar, ekspresinya langsung menjadi gelap. Ada 7 orang yang duduk di luar menunggunya. Selain dari 2 tetua kepala Naschen Sol tahap akhir, Liu Fei dan Song Qing, ada Ouyang Zi dan 2 tetua Naschen Sol lainnya yang telah mencapai tahap Naschen Sol dalam 100 tahun terakhir. Saat Wang Lin keluar, ke-7 orang itu membuka mata dan berdiri. Tak satu pun dari mereka yang berani bernapas. Kenangan tentang apa yang dilakukan Wang Lin di masa lalu masih menghantui mereka, dan sekarang dia muncul di hadapan mereka dengan lebih kuat dari sebelumnya. Bagi mereka, Wang Lin adalah orang yang menakutkan. "Kenapa tubuh Wan seperti ini? Ketika saya pergi 100 tahun yang lalu, dia masih baik-baik saja." Suara Wang Lin tenang, tetapi di telinga ke-7 orang ini, suaranya menakutkan. Kedua tetua Naschen Sol yang baru begitu ketakutan sehingga mereka mundur beberapa langkah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan Liu Fei dan mereka sangat terkejut. Jiwa mereka yang baru lahir gemetar. Hanya 2 tetua kepala Naschen Sol tahap akhir yang mampu tetap tenang di hadapan suara Wang Lin. Salah satu ketua tetua menghela nafas dan berkata, "Ketua sekte, Nyonya Wan mencoba mencapai tahap jiwa baru lahir 3 kali dalam 100 tahun terakhir, dan dia selalu gagal. Tubuhnya tidak tahan lagi, apalagi sejak percobaan terakhirnya 30 tahun lalu ketika dia hampir mati." Orang inilah yang berdiri di depan Ling Wuwan untuk melindunginya dari Zanbai. Wang Lin memandang orang itu dan berkata, "Jika saya ingat dengan benar, nama keluarga Anda adalah Lu?" Orang tua itu sangat senang. Dia dengan hormat berkata, "Master Sekte masih mengingat saya. Saya Lu Fei." Setelah Lu Fei mengetahui bahwa Wang Lin adalah Cheng Niu, dia memutuskan untuk mengikuti Wang Lin dengan harapan bisa mencapai tahap formasi jiwa sendiri. Orang-orang seperti dia, yang telah terjebak pada tahap akhir Naschen Sol selama ini, adalah orang-orang yang sangat praktis. Mereka rela menyerahkan apapun untuk mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin merenung sejenak sebelum berkata, "Bahkan pil pun tidak berguna." Lu Fei diam-diam menghela nafas. Song Qing, yang berada di sebelahnya, berkata, "Tuan Sekte, Nyonya Wan sudah meminum banyak pil, hanya saja
Wang Lin mengangkat kepalanya. Dalam hatinya, dia sudah menebaknya. Matanya dipenuhi kebingungan saat dia berbisik, lanjutkan berbicara. Song King mengatupkan giginya dan berkata, hanya saja, Nona Wan Er telah hidup lebih lama dari yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator formasi inti pada umumnya. Bahkan dengan teknik yang menentang surga, akan sulit untuk menyelamatkannya kecuali dia mampu mencapai tahap Naschen Sol. Wang Lin merenung. Saat dia menyembuhkan tubuh Wan Er, dia menyadari bahwa tubuhnya dipenuhi aura mematikan. Itu seperti lampu yang hampir kosong. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya karena itu adalah tanda bahwa hidup seseorang akan segera berakhir. Kalian bisa pergi. Dia berbalik dan kembali ke loteng. Sebelum dia masuk, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, tidak ada rumor tentang nama Cheng Niu yang tersebar keluar. Kalian menemukan cara untuk menghadapi para murid. Mereka semua dengan cepat setuju. Setelah Wang Lin masuk, mata kepala tetua Lu Fei berbinar. Dia menatap semua orang dengan tatapan dingin dan berkata, dengan nada serius, semuanya, jika identitas Master Sekte terungkap, kupu-kupu merah Suzaku pasti akan datang. Kita tidak boleh gegabah dalam masalah ini. Kepala tetua lainnya, mata Taiyan, berbinar dan dia tersenyum. Dia bisa segera melihat pikiran batin Lu Fei. Idenya sama. Dia dengan cepat berkata, itu benar. Untuk para murid berpangkat rendah, kalian semua secara pribadi pergi dan hapus ingatan mereka. Selain itu, jika ada di antara Anda yang membocorkan berita tersebut, ingatlah bahwa Chu adalah rumah Anda. Jangan salahkan aku karena kejam. Liu Fei dan Song King secara alami tidak akan mengeksposnya keluar. Mata mereka beralih ke dua tetua Naschen Sol baru yang baru saja bergabung dalam 100 tahun terakhir. Tatapan mereka tidak ramah. Sedangkan untuk Ouyang Zi, tidak ada yang akan menganggap dia mengkhianati mereka. Orang ini hanya memikirkan tentang alkimia. Dapat dikatakan bahwa dia sudah lama menyerah untuk memedulikan masalah ini. Wajah kedua tetua Naschen Sol yang baru pucat. Salah satu dari mereka segera bersumpah demi surga, yang lain segera menyadari apa yang sedang terjadi dan bersumpah juga. Mata Lu Fei menunjukkan sedikit niat membunuh. Dia memandang Taiyan dan Taitan dan melihat mereka dengan samar mengangguk ke arahnya. Lu Fei tertawa dan mengangguk. Itu sangat bagus. Kalian berdua, ikuti aku. Saya punya beberapa tip untuk para penggarap jiwa yang baru lahir. Saya harap ini akan bermanfaat bagi kalian berdua. Keduanya sangat senang dan segera menyusul. Namun, salah satu dari mereka berhenti sejenak. Matanya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Lu Fei tersenyum dan maju 2 langkah. Orang yang ragu-ragu mengatupkan giginya dan mengikuti Lu Fei ke halaman barat. Kedua tetua jiwa baru lahir ini tidak pernah terlihat lagi setelah hari itu. Hanya ada 2 boneka baru yang dikelilingi kabut hitam mengikuti Lu Fei sekarang. Wang Lin memasuki loteng dan duduk di samping tempat tidur Ling Wan. Dia memperhatikan wajah tidurnya, dan setelah sekian lama dia berbisik, saya hanya perlu membantu Anda mencapai tahap Naschen Sol untuk memperpanjang umur Anda. Ini tidak akan sulit. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Pada bulan ini, ingatan semua murid Sekte Langit Awan terhapus, sehingga mereka semua menjadi penasaran mengapa ketua sekte memutuskan untuk melakukan budidaya pintu tertutup. Liu Fei dan Song King sekali lagi mulai mengelola Cloud Sky Sect. Sekte Cloud Sky secara bertahap kembali ke kejayaannya. Selain itu, karena banyak sekte di Chu dihancurkan, Sekte Langit Awan mengambil kesempatan ini untuk bertindak dan meningkatkan pengaruhnya beberapa kali lipat. Adapun Wang Lin, pada hari kedua setelah Li Muwan menjadi lebih baik, dia membawanya dan meninggalkan Cloud Sky Sect. Mengikuti mereka adalah Lu Fei dan Taiyan. Mereka berdua telah menyerahkan tempat mereka sebagai ketua tetua Cloud Sky Sect untuk mengikuti Wang Lin untuk mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin dan Li Muwan sering bepergian melintasi Chu. Mereka berbicara dan tertawa satu sama lain sepanjang perjalanan. Li Muwan merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dan sangat puas. Dia juga selalu berada di dekat Wang Lin selama perjalanan ini, seperti seorang istri kecil. Pada akhirnya, mereka berhenti jauh di pegunungan di daerah Chu. Tempat ini benar-benar sepi, desa terdekat berjarak lebih dari 10.000 kilometer.
Di salah satu lembah, Wang Lin menamparkan tasnya dan sebuah pagoda muncul. Tempat ini adalah salah satu tempat berkumpulnya energi Yin di Chu. Wang Lin teringat Zoe berkata bahwa pagoda ini hanya dapat ditempatkan di tempat yang memiliki energi Yin. Pagoda yang terbuat dari batu giok langit segera mengembang di udara hingga tingginya 1000 kaki. Dengan keras, ia mendarat di lembah, dan kemudian lingkaran cahaya tiba-tiba meluas di sekitarnya. Domain tingkat tinggi Zoe mencakup area tersebut. Ekspresi Lu Fei dan Tai Yan tiba-tiba berubah ketika mereka melihat cincin itu mengembang. Mereka merasa seperti sedang menghadapi kekuatan surga. Jiwa yang baru lahir di tubuh mereka dikompresi oleh tekanan ini dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun, setelah Wang Lin melambaikan tangannya, tekanannya hilang. Keduanya menghela nafas lega. Pandangan mereka terhadap Wang Lin menjadi lebih hormat. Apa ini? Li Muwan memandangi pagoda dengan mata penuh rasa ingin tahu. Wang Lin tersenyum. Di dalam menara ada mayat perempuan. Dia adalah istri seorang senior yang meminta saya untuk menjaganya sebelum kematiannya. Wang Lin memutuskan untuk membangun beberapa rumah batu di samping pagoda menggunakan batu-batu dari gunung. Li Muwan dengan senang hati membantu. Ketika Wang Lin memandang Li Muwan, dia tersenyum tipis. Li Muwan menyeka keringat di dahinya, meletakkan potongan batu terakhir, dan berkata kepada Wang Lin, dengan suara yang tajam, mulai hari ini, dan seterusnya, ini adalah rumah baru kami. Wang Lin mengangguk, melihat kelelahan di wajahnya membuat hati Wang Lin sakit, entah kenapa. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu membantu, tapi dia bersikeras membantu. Tekad seperti ini sangat jarang dimilikinya. Li Muwan selalu bersikap lembut, bahkan sedikit lemah. Namun, di balik kelemahan itu, terdapat tekad yang sangat kuat. Karena dia bersikeras, Wang Lin tidak bisa menolaknya dan setuju untuk membiarkan dia membantu. Dia bisa melihat Li Muwan sangat bahagia. Setiap kali dia memandangnya, matanya dipenuhi kelembutan dan sedikit kesedihan. Selain dari sedikit kesedihan, ini adalah tatapan yang sama dengan tatapan ibunya pada ayahnya. Itu sama dengan tatapan Zoe terhadap Ting Er ketika dia terbangun. Dia memandang Li Muwan, tidak pernah mengalihkan pandangan darinya. Wajah cantik Li Muwan berangsur-angsur memerah. Wang Lin berkata, kata demi kata, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Li Muwan dengan lembut mengangguk. Pada malam hari, setelah Li Muwan tertidur, Wang Lin keluar dan menatap bulan dengan kesedihan di matanya. Tubuh Li Muwan menjadi sedikit lebih baik dengan bantuan energi spiritual, namun siklus surga bukanlah sesuatu yang dapat diubah oleh seseorang. Aura mematikan pada dirinya bahkan lebih tebal dari sebelumnya. Hanya dengan mencapai tahap Nas Chen Sol, umurnya bisa diperpanjang. Namun, dengan betapa lemahnya tubuhnya, mustahil baginya untuk membentuk jiwa yang baru lahir. Wan Er telah mencapai akhir masa hidupnya, jadi meskipun aku menghilangkan jiwanya, dia tidak dapat memiliki tubuh. Berbeda dengan Wang Zuo, yang telah mencapai tahap jiwa baru lahir dan cukup kuat untuk menghindari hukum langit.